Oke, nah ini ada pertanyaan dari Devita Gina, Dr. Nanang, Dr. Totok. Halo, Dr. Totok. Ya, baik. Yes. Nah, ini dari Devina Gita. Izin bertanya, apakah kejadian seperti pandemi itu berdampak signifikan pada industri ini terkait dengan demand yang turun dan adakah solusinya? Sebelumnya terima kasih. Baik, kira-kira itu mungkin berarti ini pertanyaan ini karena Dr. Nanang ini terkait dengan peternakannya langsung, kemudian Dr. Totok nih yang pakan ya. Dengan pandemi ini kira-kira apakah ada dampak yang signifikan terkait dengan pandemi ini terhadap industri? Mungkin silakan Dr. Totok. Oke, Devita Gina, pertanyaannya adalah apakah kejadian seperti pandemi berdampak signifikan pada industri terkait dengan demand yang turun? Dan adakah solusinya? Kalau terkait pakan, kita ngomong terkait sapi perah dulu. Untuk sapi perah di Indonesia relatif tidak berpengaruh karena rata-rata susu yang dari peternak ke koperasi itu masuknya ke industri pengolahan susu. Agak berbeda dengan kejadian di Inggris, kejadian di luar negeri ini sangat berpengaruh. Itu hubungannya dengan target marketnya. Kalau di Indonesia target marketnya karena rumah tangga melalui retail dan industri pengolahan susu itu sudah terbiasa dengan retail, pengaruhnya tidak terlalu signifikan untuk sapi perah. Namun untuk industri rumah tangga yang melayani HoReCa, hotel, restoran, kafe, kemudian wilayah-wilayah pariwisata, itu berpengaruh. Kalau di luar negeri, pengaruh utamanya adalah karena industri susu segar terutama itu dia lebih melayani kepada customer besar, kafe, kampus, dan sebagainya. Tidak terlalu di retail, sehingga di retail kekurangan susu, di HoReCa tidak butuh susu, sehingga susunya sempat terbuang di bulan Maret, di bulan April itu di Inggris, di beberapa tempat di Amerika itu susunya terbuang. Nah, kemudian bagaimana dengan pakan? Pakan untuk sapi perah tidak berpengaruh, tetapi untuk sapi potong itu turun signifikan, kira-kira 30% dari kebutuhan normal itu turun. Itu kurang lebih gambarannya di industri, termasuk di pakan ternak. Kalau ngomong ayam, itu industri ini terkontraksi kira-kira 20-30%, karena permintaan daging turun, sehingga harga daging waktu itu jatuh di bawah keekonomisan, hanya 10.000, kemudian ada yang justru 6.000, sehingga untuk daging ayam ini, peternak ayam broiler terutama, utangnya sekarang di pabrik dari M, 1, 2, 7, 10, ratusan M. Nggak kebayar gitu. Jadi makanya tadi benar Dr. Nanang, masuk aja di industri sapi, jangan masuk di ayam. Musuhnya gede-gede. Sama dengan saya pengalaman di ayam kurang lebih 30 tahun, di sapi ini belum lama, baru tahun 2012. Masuknya sama, cuman targetnya beda. Kalau Dr. Nanang di pemeliharaan, saya lebih fokus di pakan gitu. Karena itu tadi, kalau ngomong ayam harus hati-hati, tapi kalau ngomong sapi potensinya masih luar biasa. Itu kurang lebih gambarannya, dan jangan khawatir, sebentar lagi ini sudah selesai. Artinya Juli, Agustus ke sana sudah selesai. Itu kurang lebih gambarannya dari industri sapi perah. Oke, matur suwun, Dr. Totok. Monggo, Dr. Nanang. Mungkin ini karena tersakup dua-duanya. Silahkan, monggo. Baik, kalau di sapi potong agak beda figurnya, di mana ketika pandemi ini merubah pola hidup dari masyarakat,
banyak yang harus stay at home, work from home. Nah, ketika orang dikurung di rumah, ternyata di beberapa wilayah kompensasinya justru mereka tinggal di rumah, mau nyaman di rumah, makan yang enak. Nah, syarat untuk membuat makan yang enak itu salah satunya adalah daging. Sehingga permintaan daging di daerah-daerah tertentu, di perkotaan khususnya, ini justru selama era pandemi itu meningkat. Jadi omset kami ketika pandemi sejak Maret yang lalu yang saya rasakan, ke daerah perkotaan itu omsetnya meningkat. Tetapi khususnya Jabodetabek. Tetapi untuk wilayah Sumatera, karena Sumatera itu khasnya banyak yang senang makan di restoran, terus kemudian konsumsi akan tinggi ketika orang pesta punya hajat pernikahan dan lain sebagainya, dan itu ketika pandemi tidak ada, omset ke Sumatera turun, tetapi terkompensasi ke omset yang ke perkotaan, di mana banyak orang tinggal di rumah, dan ini yang agak berubah lagi adalah yang tadinya ibu-ibu sayur, itu bawanya hanya sayur, ketika pandemi sekarang sudah dititipi daging, awalnya hanya 5 kilo, sekarang sudah banyak yang 20 kilo ngirim ke perumahan-perumahan, karena ibu-ibu tidak belanja langsung ke pasar, lewat ibu-ibu sayur, mereka tetap melakukan pembelian daging, sehingga secara overall, omset dari sapi hidup dari rata-rata teman-teman perusahaan justru stabil atau justru mengalami peningkatan. Jadi sejauh ini kalau misalnya kalau asumsi saya, kalau misalnya pandemi ini seperti tadi disampaikan Dr. Toto bahwa Juli atau Agustus akan selesai, kita semua selamat. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika akan berkepanjangan. Sehingga kalau saat ini ASN masih terima gaji, karyawan juga masih terima gaji, ada yang untuk membeli daging. Nah, ketika berkepanjangan, karyawan juga terkena dirumahkan tanpa gaji atau bahkan terkena PHK, sudah tidak ada lagi tabungan yang bisa digunakan untuk membeli sapi, membeli daging. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Bagi saya, terus terang saat ini tidak membuat perencanaan jangka panjang. Jadi selalu memonitor perkembangan hari ke hari, sehingga skala usaha kita, membeli sapi mau berapa, ini selalu menghitung kira-kira potensi marketnya nanti seperti apa. Nah, ini jalan keluar untuk selamat di situasi yang serba tidak menentu ini. Tetapi saya optimis seperti Dr. Toto tadi, bahwa ini tidak akan lama, apalagi melihat sejarahnya sudah berjalan 3 bulan, tapi toh kita masih tidak terjadi seperti yang terjadi di Eropa sampai mayat bergelimpangan. Kita masih baik-baik saja sejauh ada awareness dari masyarakat. Saya yakin new normal nanti juga akan membawa dampak positif ke bergeraknya kembali roda ekonomi. Mungkin demikian. Baik, ya, terima kasih Pak Dr. Toto dan Dr. Nanang atas jawabannya. Jadi memang kita perhatikan juga di supermarket juga seperti apa konsumen untuk produk susu itu tetap tinggi ya, Dr. Toto ya. Jadi karena memang targetnya retail, ya ini alhamdulillah masih kita masih bisa bertahan. Oke, baik, masih ada yang lain peserta yang akan bertanya terkait dengan, nah ini dari Luisa Intan. Dr. Nanang. Pada Dr. Nanang, jika dilihat dari sisi keuntungan dan biaya produksi yang digunakan, mana yang dapat menghasilkan untung lebih banyak, peternak sapi potong atau sapi perah? Nah, ini ya dua-duanya nih, Dr. Nanang, Dr. Toto hitungannya. Monggo Dr. Nanang dulu, silahkan. Baik, nanti Dr. Toto bisa menjelaskan untuk sapi perahnya. Kalau sapi potong jelas, hitungannya bisnis sapi potong adalah sebuah bisnis yang bagi saya baru tahap pengerjaan saja itu sudah mendatangkan rasa sukacita, sudah menyenangkan, belum lagi melihat hasilnya. Nah, kalau dari sisi kalkulasi ekonominya, seperti tadi saya sudah jelaskan, sejauh semua on track, artinya alhamdulillah sejauh ini kalau di sapi itu tidak seperti di ayam, harga relatif naik turunnya itu pelan-pelan, tidak ada gradasi yang ayam hari ini 22.000 per kilo, besok lagi jadi 10.000. Kalau di sapi tidak pernah. Selama saya hampir 30 tahun di persapian nggak pernah terjadi yang seperti itu. Jadi kalau ditanya keuntungan di usaha sapi potong atau dibanding dengan sapi perah seperti apa,
Saya hanya bisa menceritakan kalau sapi potong itu sejauh ini visible, sejauh ini cukup menjanjikan, sangat layak untuk dikerjakan baik sekarang maupun nanti, apalagi lebih-lebih nanti ketika permintaan nanti akan semakin tinggi, pelaku usahanya semakin sedikit. Artinya peluang bagi kita yang mau terjun di industri peternakan sapi akan semakin besar. Monggo, Dr. Toto. Oke, ini pertanyaan menarik dari Lausia Intan. Dari sisi keuntungan dan biaya, menarik mana sih? Potong apa perah? Itu kan pertanyaannya. Saya jawabnya begini. Dua-duanya ini punya potensi luar biasa. Pertama, yang mau beternak, yang umurnya tadi udah disebutkan, 16 sampai 35 tahun, itu baru di sapi perah hanya 8%. Di sapi potong kurang lebih sama. Artinya apa? Potensi kompetisinya rendah. Itu satu. Kedua, milih potong atau perah itu tergantung. Tergantung dalam hal begini. Tinggalnya di mana, pengen beternaknya di mana, lokasinya di mana, itu akan menentukan pilih perah atau potong. Kalau di Lampung, nggak usah ngomong banyak-banyak, ya udah potong aja gitu. Tapi kalau di Jawa, Jawanya di mana? Di Jawa Timur, Jawa Tengah, atau Jawa Barat, di wilayah yang ada koperasinya atau enggak. Jadi kalau pilihan sapi perah ini juga menarik karena marketnya tinggal kita ngikut koperasi atau ngikut yang ada di situ. Cuman Anda harus sibuk tiap hari karena merah dan ngirim susu itu. Agak beda dengan Pak Nanang ini pelihara tinggal pengen panen tiap minggu, tiap hari atau tiap bulan, itu tergantung gitu. Jadi kalau ngomong lebih santai mana, itu gambarannya seperti itu. Tetapi kalau mulainya dengan berapa ekor, ya ini sapi potong dengan sapi perah relatif beda. Dan yang kedua adalah kalau pengen mendapatkan income harian, itu sapi perah akan mendapatkan income harian lebih baik dengan modal kecil. Kalau sapi potong modal kecil akan income harian agak repot. Itu pilihan, jadi tergantung modal Anda berapa. Nah, kemudian yang ketiga adalah model bisnisnya seperti apa. Di sapi potong pun juga model bisnisnya end-to-end, artinya dari breeding sampai fattening, atau di breeding aja, atau pelihara bakalan aja, atau pelihara penggemukan aja, itu ada step-stepnya untuk ngatur cash flow. Saya lihat juga peternakan kecil beberapa di Jawa Tengah itu pemelihara menarik juga untuk mengerjakan itu gitu. Jadi kalau ngomong rupiahnya berapa itu relatif. Tapi yang paling penting dua-duanya potensial untuk stimulus. Makanya the future is now. Mulailah saat ini juga gitu. Hanya pilihannya saya tidak bisa mengatakan apakah dari sapi perah atau sapi perah lebih baik dari sapi potong. Itu tergantung modalnya ada di mana. Karena seperti saya tadi ngomong, kalau modal dasarnya di Lampung atau di daerah-daerah yang supply chain susunya belum ada, ya lebih baik di susu. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan buat Loisa Intan. Oke, baik, terima kasih. Jadi prinsipnya kalau bicara tentang masalah untung atau tidak untung, ya dua-duanya untung. Sangat tergantung kepada potensi resource yang ada, kemudian juga tadi target dari pangsa pasarnya seperti apa. Nah, inilah yang akan menentukan. Karena misalnya daerah Lampung dengan cuaca yang seperti itu untuk sapi perah ya kurang cocok, walaupun bisa menggunakan teknologi, tapi kan untuk investasi yang tinggi. Nah, mungkin ini Loisa yang perlu dipertimbangkan. Seperti di Lampung ada sapi perah itu di Giant.
GGLC. Ya, tetapi itu dengan infrastrukturnya yang sangat tua, karena mereka harus bisa mempertahankan kondisi lingkungan, environment yang cocok dengan sapi perah. Jadi ada konsekuensinya dari pilihan-pilihan tersebut. Mungkin itu yang sebagai tambahan dari saya, pertanyaan dari Loisa ini. Oke, baik, masih ada yang lain? Dan kita masih ada waktu 25 menit lagi nih. 20 menit. Baik, sekarang dari Surya Sulaiman. Jika pemerintah memiliki program dalam peningkatan produksi sapi perah atau potong, apakah ada support dari pemerintah jika seorang dokter hewan ingin membuka usaha dalam bidang sapi ini? Nah, ini mungkin Dokter Nanang ini yang banyak tahu lika-likunya urusan masalah kerjasama dengan pemerintah, khususnya terkait dengan usaha di peternakan. Monggo Dokter Nanang, tapi nanti Dokter Toto juga mungkin karena muter ke sana sini juga tahu beberapa informasi apalagi terkait dengan masalah sapi perah. Silakan Dokter Nanang. Ya, baik. Kalau dari sisi support dari pemerintah lebih pada regulasinya, untuk kemudian izin sekarang, alhamdulillah saya yang nol putul nggak ngerti bagaimana mendirikan usaha dan mengurus izin. Setelah saya jalani ternyata semua lancar-lancar saja dan bagusnya sekarang sudah sangat transparan. Mengurus izin import sudah bisa online dan tidak berbiaya, jadi bisa dilakukan. Dan satu lagi untuk bisnis sapi potong saat ini tidak ada barrier to entry, nggak ada batasan tertentu untuk bisa masuk di bisnis ini. Jadi skala usaha berapapun sepertinya bisa tidak menjadi masalah. Jadi support dari pemerintah sejauh ini yang saya rasakan baru itu. Tapi kalau boleh berharap untuk menumbuh kembangkan atau menggairahkan industri peternakan harus dipertimbangkan untuk bagaimana mengendalikan jumlah maupun wilayah distribusi dari daging kerbau impor. Karena ini saya bertemu dari sekian banyak peternak baik besar maupun kecil sampai ke peternak rakyat, semua sudah merasakan dampaknya. Di daerah-daerah yang terdistribusi atau ada daging kerbau India masuk, di situ juga industri peternakan terancam. Nah, sebenarnya melalui Kementerian Pertanian sebagai bapaknya para peternak semua, kita sangat mengharapkan bahwa kalau mau industri peternakan itu baik besar kecil itu maju, ya harus dipertimbangkan hal-hal seperti yang tadi Dr. Agil juga sudah sampaikan, kalau impor daging beku hanya rantainya pendek sekali, yang terlibat juga sangat sedikit, multiplier efek yang ditimbulkan juga tidak banyak. Sementara kalau kita impor sapi hidup masih begitu banyak lapangan pekerjaan yang kita bisa ciptakan, dari penyediaan pakan, pemeliharaan sampai ke proses pemotongan, semua butuh tambahan tenaga untuk menyelesaikan itu. Nah, ini kalau kita boleh berharap, kalau pemerintah untuk mencukupi kebutuhan dagingnya masih terpaksa harus mengimpor daging kerbau India, jumlahnya harus dibatasi, wilayah edarnya juga dibatasi, supaya tidak merusak animo atau hasrat dari para peternak untuk menjalankan usaha peternakannya. Jadi dari sisi support dari pemerintah, kita berharap itu yang paling tidak bisa dilakukan. Kalau seperti yang sekarang obsesi wab dan lain-lain, lebih pada bantuan kepada peternak yang tadi saya sebutkan skalanya 1, 2, 3 ekor. Tetapi untuk skala yang sifatnya usaha, sepertinya sampai sejauh ini saya belum pernah mendapatkan support kemudahan dalam bentuk bantuan. Demikian. Baik, Dr. Toto mungkin pengalaman di sapi perahan mungkin. Jadi gini, kalau industri itu sebenarnya kalau pengen kita maju itu kita pengen berharapnya adalah ada regulasi yang bersahabat dengan produsen, bukan regulasi yang bersahabat dengan pedagang. Jadi sekarang ini regulasinya lebih ke aturan dagang, bukan aturan produksi. Nah, ini jangka panjang riskan untuk adik-adik ini.
Adik-adik ini harus memperjuangkan bagaimana pemerintah itu meregulasi hal-hal yang bisa bersahabat dengan produsen, bisa buat Pak Nanang itu tenang tidurnya, nggak tiba-tiba didatengin daging import yang merusak harga gitu. Karena sebenarnya konsumen daging ini konsumen orang yang memang sudah punya duit pastinya. Dan kelas daging ini macam-macam. Ini contohnya kalau ngomong daging. Ada daging yang harganya 200.000, 300.000, masa daging dibatasin harganya cuma 80 atau 120.000. Ini nggak make sense. Ada daging wagyu dan sebagainya. Artinya harus ada regulasi yang bersahabat. Saya kebetulan walaupun jarang ketemu, saya dengan Dr. Nanang ini satu komtab di Kadin di bawah Pak Juan. Iya. Tapi jarang ketemu memang gitu. Saya kebetulan waktu itu di Kargil. Jadi mudah-mudahan ke depan ada regulasi yang bersahabat buat produsen gitu, bukan buat pedagang. Nah, kemudian kalau pertanyaan apakah pemerintah mempunyai program? Program punya, tapi apakah program itu bisa tereksekusi itu relatif. Namun sekarang ada, kalau ngomong pembiayaan ada KUR, kemudian ada juga asuransi sapi. Itu beberapa yang dilakukan pemerintah, walaupun kenyataannya kita harus nggak bisa sendiri, harus ikut koperasi untuk mengakses itu. Gitu. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Kalau mulai usaha, saya yakin jangan mikir bantuan dan sebagainya, terjun aja, mulai aja gitu. Nanti pasti ketemu, dan benar sekarang itu regulasi lebih mudah gitu. Tidak sesulit dulu, hanya online. Ada NIP, nomor induk berusaha online juga. Kebetulan waktu memulai itu juga lebih mudah sekarang dibandingkan dulu-dulu. Dan semuanya transparan. Oke, itu kira yang bisa saya sampaikan buat Surya Sulaiman. Baik, terima kasih Dr. Nanang, Dr. Toto, kaitan terkait masalah bagaimana memulai usaha. Sebetulnya tadi Dr. Nanang di awal sudah menceritakan tuh ya bagaimana sejarahnya keluar dari perusahaan besar gitu kan, yang dengan gaji yang besar, tapi mendingan saya buka usaha sendiri mulai dengan 400 ekor ya Dr. Nanang ya. Tapi ternyata memang itu berkahnya lebih tinggi, dan sekarang mungkin satu-satunya feedlot yang punya 6 dokter hewan se-Indonesia. Baik, jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Toto juga betul. Nah, ini kaitannya terkait masalah kalau regulasinya itu sudah jelas, tetapi kebijakan ini kadangkala hanya memperhatikan satu sisi, seperti harga daging 80.000. Tapi yang jadi masalah adalah pemerintah tidak, kalau saya melihatnya adalah harusnya adalah pemerintah juga menjadikan konsumen itu pinter. Ya, dan juga kalau di peternakan itu harusnya tadi cerita dari Dr. Nanang ini, harusnya juga peternak itu dijadikan pintar gitu kan, supaya ngerti gimana ngitung bisnisnya kan Dr. Nanang ya. Betul. Karena kalau misalnya petaninya nggak pintar, nggak bisa ngitung bisnis, ya ngitungnya jadi hanya korek-korek, ya akhirnya ngitungnya hanya untung, padahal sebenarnya itu adalah buntung. Tadi Dr. Nanang sudah memberikan salah satu contoh hitungan 4 juta, ternyata ruginya sampai 800 sekian ribu. Nah, kemudian Dr. Toto tadi menyampaikan terkait dengan masalah kualitas daging. Nah, ini impor daging itu kan harusnya juga terbuka, bahwa yang diimpor itu dagingnya daging opor dengan harga segitu, gitu kan, 80.000 itu kan bukan daging murni. Nah, ini kan konsumen nggak ada yang tahu terkait dengan masalah ini. Nah, ini mungkin juga harus yang terbuka, open, bahwa dengan harga daging seperti itu konsumen harusnya dapat daging apa? Jangan-jangan hanya CL65 atau CL85 gitu kan. Jadi 15% adalah makan lemak, bukan makan daging. Nah, ini yang kadang-kala kemudian membutakan masyarakat gitu kan.
terkait dengan mendapatkan makanan ataupun bahan pangan yang berkualitas. Nah, ini juga mungkin tadi pesannya dari Dr. Toto ya. Jadi satu hal yang memang kalau terkait masalah usaha ini, kalau dari sisi kebijakan sebetulnya sudah ada, hanya bagaimana kita memanfaatkan ya supaya itu bisa berkembang dengan baik. Tapi juga memang support dari pemerintah ini tidak hanya kepada hilirnya dibuka, tetapi kemudian hulunya itu dilupakan, gitu kan? Ini mungkin yang menjadi permasalahan dalam dunia peternakan ini. Baik, silakan yang lain untuk masuk pertanyaan berikutnya. Kita masih punya waktu kira-kira sekitar 6 menit. Ya. Nah, ini Muhammad Rizky Subagja. Bagaimana menurut Dokter Nanang keadaan bisnis dalam bidang breeding sapi potong di Indonesia? Apa masalah utama dalam breeding di Indonesia? Nah, monggo dari Dokter Nanang. Dengan kebijakan 5%. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa problem utama dari usaha breeding saat ini yang saya rasakan adalah kita belum menemukan sebuah pola breeding yang satu syarat suksesnya breeding adalah kita menemukan biaya pakan yang murah. Beda dengan kenapa sering menjadi pertanyaan kenapa di Australia bisa, di kita kok tidak? Beda sekali, di Australia punya hamparan yang begitu luas di mana 1 hektar bisa diisi hanya 2 sampai 4 ekor carrying capacity-nya. Nah, di tempat kita di Indonesia di mana kita bisa mendapatkan lahan yang 1 hektarnya hanya bisa diisi 3 ekoran rata-rata. Ini yang membuat yang saya terapkan, Dr. Agil sudah sangat paham, kita melaksanakan breeding di feedlot, artinya istilahnya breeding at feedlot, semua berbiaya yang relatif mahal. Kalau di saya kalkulasi kebutuhan per induk per hari itu nggak kurang dari 15.000. Nah, ini tadi yang saya sampaikan dengan calving interval yang 14 bulan atau 420 hari itu ketemu harga pokok itu 6.300.000. Kalau calf crop-nya atau pedet yang bisa dipanennya itu hanya 70%, artinya harga pokok pedet itu sudah 9 juta rupiah. Nah, sedang harga jual pedet sapi itu nggak sampai segitu. Saat ini di Lampung kisarannya hanya 6 sampai 8 juta. Itu sudah setiap pedet lahir sudah menanggung kerugian kalau itu dikelolanya masih dikandangkan seperti yang saat ini saya kerjakan. Untuk menekan biaya yang saya lakukan adalah indukan kita beri makan dari sisa pakan sapi pengemukan. Jadi pakan sapi itu tidak boleh lebih dari 12 jam untuk sapi pengemukan. Nah, pagi hari ketika kita mau ngasih pakan yang baru, pakan lamanya kita ambil. Nah, inilah yang kita berikan ke campuran pakan indukan sehingga bisa menekan dari biaya pakan sapi breeding. Itu dari sisi produksi. Kemudian dari sisi sapinya sendiri masih terkendala oleh kita menggunakan sapi dari Australia di mana sistem pemeliharaannya berbeda, iklimnya juga relatif berbeda, dari hamparan kita kandangkan, itu menurunkan, pengalaman saya akan menurunkan fertilitasnya. Terus satu kelemahan dari induk sapi Brahman yang saya pelihara adalah indukan sapi Brahman itu mothering ability-nya, sifat keibuannya itu rendah sekali. Sehingga setelah pedetnya lahir, pedet mau menyusui aja kadang masih sangat butuh intervensi dari kita untuk indukan di restrain dulu, baru pedetnya bisa menyusu. Dan angka kematian pedetnya masih sangat tinggi. Itu problem utama yang saat ini masih saya rasakan, Mak. Untuk itu saya sudah berkali-kali minta bantuan Dr. Agil untuk sesering mungkin datang ke Lampung untuk membantu kami yang punya niatan untuk saya selaku Dr. Iwan dan juga kebetulan pelaku usaha sapi pengen sekali membuktikan bahwa breeding itu juga bisa untung. Nah, kalau kita selaku Dr. Iwan yang nangani tidak bisa membuktikan breeding untung, lah apalagi dikerjakan orang
orang lain. Jadi itu problemnya kepada Muhammad Rizky Sebagia. Mudah-mudahan menjawab apa yang ditanyakan. Baik, terima kasih Dr. Nanang. Jadi memang pola pikir tentang breeding sapi potong ini masih ada dua dikotomi, yaitu petani rakyat yang mengandalkan pemeliharaan sapi potong itu diumbar, dilepas, kawin sendiri gitu kan, ataupun dengan IB. Nah, kemudian dibandingkan dengan breeding yang seperti dilakukan oleh breedlot gitu kan. Nah, ini walaupun mungkin saudara Rizky nanti bisa diskusi lebih lanjut ya, karena tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nanang bahwa petani itu sebetulnya tidak paham atau tidak tahu apakah mereka untung atau tidak. Jadi karena mereka menggunakan sapi itu hanya sebagai rojokoyo, Pak Nanang ya. Ya, Jadi sebagai rojokoyo, jadi ngitungnya dijual terakhir nanti dapat uang sekian, itu selesai. Tapi biaya produksi itu yang tidak pernah mereka hitung. Kemudian juga untuk pedet, selama dia menghasilkan satu pedet itu, day on feed-nya itu berapa lama. Nah, ini juga mereka tidak pernah menghitung, gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita diskusikan, mungkin terkait dengan dokter hewan ini. Mungkin Dokter Nana nanti kapan-kapan Dokter Toto kita undang ke Bogor nih untuk kalau sudah offline, kalau sudah bisa tatap muka. Siap. Jadi ketahuan mahasiswanya benar memperhatikan atau enggak. Betul, baik. Nah ini tadi satu clue yang tadi disampaikan oleh Dokter Nanang, yang memang kita tidak pernah menghitung di sapi perah juga itu tidak pernah dihitung ya Dokter Toto ya, yaitu adalah calf crop. Ya, kan kita ngitungnya efisiensi itu hanya selalu dari reproduksi, itu adalah conception rate, kemudian calving interval, kemudian SPC, paling sampai kepada mortality rate. Tapi calf crop itu tidak pernah dihitung. Nah, padahal kalau misalnya kita hitungnya bisnis atau usaha, mungkin untuk Rizky coba track cari referensi bagaimana penghitungan bisnis pada peternakan, ya terutama penghitungan di negara-negara maju mereka sudah menghitungnya adalah calf crop. Gitu. Mungkin baik kita masih ada waktu 5 menit nih, silakan pertanyaan yang berikutnya. Nah ini ada pertanyaan dari Lutfiana Fitri. Apakah wajar jika setelah lulus dokter hewan belum tahu dan belum pede akan menjadi dokter hewan seperti apa karena belum merasakan secara mendalam ranah dokter hewan yang diinginkan, misalnya bidang nutrisi atau pakan sehingga minim pengalaman. Nah ini mungkin yang sudah malang melintang nih, dokter Toto dengan dokter Nanang waktu lulus seperti apa gitu kan. Sama kita juga dulu nggak pede ya dok ya. Tapi ya setelah itu nyemplung ya pede juga gitu. Monggo silakan, Dokter Toto silakan. Oke, buat Lutfiana Fitri, kalau ngomong tidak pede itu sebenarnya semua akan mengalami hal yang sama. Tapi harusnya hari ini itu berbeda dengan zamannya saya, zamannya Pak Nanang, zamannya Dr. Agil, yang informasinya tidak semasif saat ini gitu. Jadi saran saya mulailah mencari tahu apa yang menjadi minat. Kalau minim pengalaman, yes, itu normal aja. Saya dulu sebenarnya cita-citanya bukan di swasta, saya dulu di virologi IPB gitu. Cuman karena tak pikir-pikir ternyata kalau jadi dosen itu nggak bisa membiayai adik, itu jadi kepaksa saya mesti ambil keputusan keluar dari virologi. Waktu itu ada Bupin segala, sehingga masuklah di industri ini. Jadi industri ini pun industri pakan, nggak ada hubungannya juga dengan yang namanya dokter hewan. Nah, cuman intinya harus berani, mau belajar. Saya di perusahaan asing Cargill, toh juga orang Indonesia juga bisa jadi country director juga. Jadi itu semua tergantung passion-nya gitu. Dan tergantung, kalau ngomong, saya dulu pertama kali masuk perusahaan pun dikasih tahu, kamu belajar ngomong deh. Karena saya termasuk orang yang pendiam. Pendiam, diterima, jadi sales, suruh belajar ngomong. Jadi
apa yang dirasakan Lutfiana Fitri ini normal. Cuman hari ini mungkin potensi untuk belajar itu lebih banyak. Fokusnya apa? Cari di web, di YouTube, hal yang bisa dipelajari. Sampai hari ini pun juga masih suka melihat belajar experience-nya orang lain dari YouTube. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jadi normal kalau belum pede, tapi belajarlah mulai pede karena sekarang sarana untuk belajar itu luar biasa banyak. Tadi Pak Nanang juga mengizinkan kalau pengen ke sana, pengen belajar, pengen tahu sapi. Kalau pengen tahu sapi potong di Pak Nanang, pengen tahu sapi perah, kita ada beberapa teman dokter hewan, pengen tahu pakan, bisa di tempat saya. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Akil. Oke, monggo Dr. Nanang. Kita masih ada waktu. Sebentar. Ya, baik. Sama dengan yang disampaikan Dr. Toto, ini itu akan dialami oleh semua fresh graduate. Begitu masuk perusahaan akan ada perasaan diremehkan, nggak dipercaya, nggak dianggap. Tapi kalau saran saya ya pede aja, just perform. Ketika kita bisa menunjukkan siapa kita, kompetensi kita seperti apa, kemampuan kita seperti apa, lama-lama rasa percaya diri muncul, respect dari rekan kerja kita, atasan kita juga akan muncul dengan sendirinya. Nanti waktulah yang akan mendewasakan kita. Nah, tetapi kalau seperti tadi disampaikan Dr. Toto, kesempatan untuk belajar sekarang jauh lebih luas. Ketika bekal kita itu lebih dari cukup, kita juga menatap masa depan, kita bergaul, kita ketemu atasan, juga kita rasa percaya dirinya juga akan jauh lebih kuat ketika modal pemahaman, pengetahuan, kompetensi kita semakin cukup. Mungkin itu. Ya, baik. Jadi ini sebetulnya sama pengalaman kita bertiga juga. Dulu waktu lulus ya kita juga pengalaman hampir nol, zero gitu kan. Nah, tetapi kalau PD itu sebetulnya memang kalau zaman kita malah agak susah, Toto ya. Kalau dari Bogor aja kita kalau mau nyari perpustakaan mesti kemana-mana karena sulit gitu kan. Kalau sekarang dengan daring, dengan online itu sudah bisa dapat, masuk ke Mbah Google ketemu semua gitu kan. Jadi harusnya kita lebih pede gitu kan. Nah ini hanya memang saya sih menyarankan kepada para mahasiswa PDH ini, coba maksimalkanlah kesempatan pada saat bertatap muka ataupun berdiskusi dengan dosen itu untuk bertanya dan menggali sebanyak mungkin, ya, tidak nunggu ditanya gitu loh. Harusnya adalah mempersiapkan pertanyaan. Tadi yang seperti Dr. Nanang sampaikan, dari Adelaide itu datang ke Indonesia sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan apa yang mereka ingin tahu. Ini adalah salah satu langkah gitu kan supaya kita menjadi pede, supaya kita tahu bahwa kita tidak paham apa, nah kita tanyakan, maka itulah menjadi bekal kita supaya kita menjadi pede. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan sedikit terkait masalah pede ini. Kalau pengalaman pastilah first graduate semuanya adalah kita tidak punya pengalaman, tetapi pengalaman itu juga bisa diperoleh pada saat kita kegiatan-kegiatan di lapangan pada saat kegiatan PPDH luar kampus. Nah ini juga PPDH luar kampus ini juga harusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kita bukan sebagai case hunter, tetapi adalah juga kita mulai mempelajari pada saat menemukan kasus di lapangan. Coba kita telah dengan baik dari sisi saintifiknya, dari sisi medisnya, sehingga kita paham betul apa yang dilakukan di lapangan itu benar atau salah. Jadi bukan setelah pulang dari lapangan kita berubah tadinya calon dokter hewan menjadi calon paramedis gitu kan. Karena kita tidak menyiapkan diri kita untuk menjadi seorang dokter hewan. Ini mungkin menjadi tambahan lah ya, untuk para dokter hewan yang baru. Baik, mungkin itu karena ini waktunya sudah lewat dari 2 jam seperti janji kita. Saya kembalikan kepada host yang mengawali kegiatan seminar ini. Saya kembalikan terima kasih, dan kepada Dr. Toto, Dr. Nanang, terima kasih sekali atas
paparannya yang inspiring, terutama adalah untuk adik-adik kita yang masih mengikuti pendidikan PPDH, dan juga untuk umum yang juga hadir di sini. Beberapa informasinya itu sangat valid juga, dan juga sangat valuable untuk mereka, sehingga mereka bisa melihat sampai sejauh mana perkembangan pada industri peternakan sapi perah dan juga sapi potong. Terima kasih Dr. Toto, Dr. Nanang, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu offline nih. Siap, Dr. siap. Toto. Yeah. Siap. Baik, terima kasih. Saya tutup pertemuan ini dan saya kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.